Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel Belajar Bersama. Hari ini kita akan belajar bersama terkait operasi aljabar pada vektor. Sebelum kita masuk ke inti video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dan tidak lupa saya tunggu saran dan masukannya untuk perbaikan channel ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu operasi aljabar pada vektor, yaitu yang pertama adalah penjumlahan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, tapi sebelum masuk ke operasinya, kita ingat dulu yang kemarin kita telah pelajari apa. Yang kita telah mempelajari vektor itu apa. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah. Nah, selain itu juga kita belajar terkait dengan menyatakan sebuah vektor ya. Jadi yang pertama ada vektor baris. Jadi misalnya dinyatakan ada sebuah titik A di mana x, y koordinatnya, kemudian kita nyatakan dengan vektor baris. Bagaimana bentuknya? Jadi seperti ini. Vektor posisinya A itu adalah x, y. Kemudian contohnya, misalnya ada titik P nih. Ya, negatif 2, negatif 3. Maka dapat kita nyatakan bahwa vektor posisinya adalah negatif 2, negatif 3. Kemudian yang kedua adalah vektor kolom. Nah, vektor kolom ini, misalnya kita ketahui titik A adalah x, y, maka dapat kita nyatakan bahwa vektor titik itu adalah seperti ini vektor posisinya, jadi x, y. Jadi bukan ke sana tapi kolom, jadi seperti matriks kolom yang mana terdiri hanya sebuah kolom. Contohnya, misal ada titik P dengan koordinat negatif 2, negatif 3, maka dapat kita nyatakan bahwa vektor posisinya adalah negatif 2, negatif 3. Kemudian yang terakhir adalah vektor basis. Di sini misalnya ada titik A, x, y, maka dapat kita nyatakan vektor posisinya adalah AX, I, jadi ini I ya, I kecil ya, XI ditambah dengan YJ. Jadi vektor posisi dari titik A dengan vektor basisnya, dengan dinyatakan dengan vektor basis, maka seperti ini bentuknya. Contohnya, misal ada titik P negatif 2, negatif 3, maka dinyatakan dengan vektor basis, vektor posisinya adalah negatif 2I ditambah 3, negatif 3J, atau bisa dinyatakan negatif 2I negatif 3J. Jadi itu. Itu tadi untuk di ruang 2. Bagaimana dengan di ruang 3? Sama halnya dengan di ruang 2, yang membedakan hanya koordinatnya. Karena di ruang 3 koordinatnya kan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Misalnya seperti itu. Misalnya ada titik nih. Titik itu berkoordinat X, Y, Z. Maka dapat dinyatakan vektor barisnya adalah vektor posisinya itu X, Y, Z. Contohnya ini. Jadi negatif 2, 3, 4. Jadi titik P koordinatnya negatif 2, 3, 4. Maka dapat dinyatakan vektor posisinya adalah negatif 2, 3, dan 4. Kemudian vektor kolom. Vektor kolom sama halnya dengan di ruang 2. Jadi vektor sebuah titik X, Y, Z, maka vektor posisinya adalah X, Y, Z. Jadi dinyatakan dengan vektor kolom. Nah, kemudian yang terakhir adalah vektor basis. Bagaimana? Juga sama. Hanya saja karena di dimensi 2 tadi hanya sampai J, tapi kalau di ruang 3 itu sampai, jadi kita tambahkan IJK. Jadi XI tambah YJ tambah ZK. Itu terkait dengan menyatakan sebuah vektor. Contohnya ini. Jadi negatif 2I tambah 3J tambah 4K. Atau negatif 2I plus 3J plus 4K. Itu yang telah kita pelajari sebelumnya. Tapi yang kita fokuskan pada video kali ini yaitu adalah penjumlahan vektor. Jadi apa syaratnya? Jadi dalam operasi penjumlahan beberapa vektor, jadi hanya komponen sejenis saja yang dapat kita jumlahkan. Nah, jadi yang di sini kuncinya adalah komponen yang sejenis. Bagaimana? Contohnya ini. Jadi sebelum kita masuk, misalnya kita harus kasih apa tadi vektor? Vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah. Misalnya ini, ada vektor A, seperti ini. Kemudian ada vektor B, seperti ini. Kita mau mengetahui seberapa sih panjang dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, caranya bagaimana? Jadi seperti ini.
saya geser B, jadi pangkal B tadi, dia menempel di ujung A. Kemudian dilanjutkan. Maka vektor A plus B berarti kan berlanjut. Vektor A kemudian berlanjut sampai B. Berapa panjangnya? Ya dari titik pangkal A sampai ujung B. Jadi ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Jadi itu ilustrasinya. Baik, contohnya penjumlahan vektor bagaimana ini? Misalnya diketahui dua buah vektor, vektor A 5i plus 3j dalam bentuk vektor basis, kemudian vektor B negatif 3i tambah 2j. Tentukan hasil dari vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor A ditambah dengan vektor B. Berarti kita harus menjumlahkan vektor A ditambah dengan vektor B. Vektor A tadi adalah mana? 5i tambah 3j dan vektor B negatif 3i plus 2j. Jadi ini adalah vektor A. Kemudian ini adalah vektor B. Nah, kalau itu kita jumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan adalah komponen yang sejenis. Jadi misalnya ini adalah I, berarti ini I yang dengan I. Nah ini, berarti 5I ditambah dengan negatif 3I. Nah, kemudian dilanjutkan ditambah dengan 3 ditambah dengan 2J. Nah, maka hasilnya adalah 5 ditambah negatif 3 adalah 2i dan 3 ditambah 2 adalah 5j. Maka dapat dinyatakan bahwa vektor A ditambah vektor B adalah 2i tambah 5j. Itu untuk di ruang 2. Bagaimana dengan di ruang 3? Sama. Jadi yang kita ruang 3 berarti ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah vektor A adalah 5i tambah 3j dikurangi 2k dan vektor B negatif 3i tambah 2j plus k. Maka vektor A ditambah vektor B-nya berapa? Nah, ini adalah vektor A. Kemudian ditambah dengan vektor B. Nah, jika kita jumlahkan yang sejenis. Nah, ini 5 ditambah negatif 3i ditambah, kemudian 3 ditambah 2 dan negatif 2k ditambah. Nah, ini kan nggak ada angkanya, berapa dia? Dia adalah 1 ditambah 1. Nah, jadi 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2i ditambah 5j ditambah negatif 1k. Atau bisa kita nyalakan 2i tambah 5j kurangi 1k. 1k ini boleh juga tidak ditulis. Misalnya 2i tambah 5j kurangi k. Jadi sama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait dengan penjumlahan dua buah vektor ya di sini contohnya, tapi bisa diterapkan untuk di beberapa buah vektor, misalnya 3 vektor, 4 vektor juga sama. Tapi intinya adalah yang dijumlahkan adalah komponen-komponen yang sejenis. Demikian video pembelajaran pada hari ini terkait dengan penjumlahan vektor. Jadi di video selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan operasi yang lainnya. Jadi itu mungkin untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Belajar Bersama. Dan saya tunggu kritik dan sarannya. Untuk beberapa pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Cukup sekian, bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.